datar. Kita perlu untuk membuat bagian kiri bawah. Lanjutkan untuk proses tempatkan gembok ya dengan perkakas bawah ini ya. Saat penggunaan Assalamualaikum Sobat Muslim dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Hijrahku Kreasiku. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat kotak amal ya. Kotak amalnya sederhana saja ya, ukurannya juga lumayan kecil. Saya menggunakan kayu jati Belanda ya. Sekarang kita haluskan dulu ya papan kayu jati Belandanya dengan bantuan mesin gerinda cordless seperti ini sampai lumayan halus ya. Seperti ini hasilnya sobat-sobat. Setelah diamplas sudah terlihat halus ya. Oh ya, pada saat pengamplasan tadi ketika debunya itu berterbangan ya, disarankan sobat menggunakan masker ya. Sebaiknya menggunakan masker anti debu atau masker respirator ya. Ini akan memfilter debu sehingga tidak mengganggu pernapasan sobat ya. Oke, sekarang kayu jati Belandanya sudah halus, kita tempatkan di meja kerja ya. Sekarang kita ukur dulu. Saya akan membuat kotak amal mini dengan ukuran panjang kali lebar sekitar 10 cm dan tingginya sekitar 15 cm. Kita akan tandai dulu, lalu kita akan garis, lalu nanti akan kita potong ya sobat. Untuk memotong papan kayu jati Belanda ini saya menggunakan mesin jigsaw ya. Untuk membuat potongan lurus saya biasanya menggunakan sebuah penahan seperti ini, menggunakan holba jaringan atau papan juga bisa ya, dengan jarak dari titik potong itu sekitar 3,5 cm. Sekarang kita potong papan kayu jati Belandanya sampai habis ya. Kita akan membuat potongan yang sama ya seperti sebelumnya sobat. Kita ukur dulu, lalu kita berikan garis, kemudian kita berikan penahan, kita klem dulu, lalu kita potong ya. Kita akan membutuhkan beberapa kali pemotongan ya. Dan ini hasilnya, hasil potongnya lumayan bagus ya. Ini cukup halus juga, seperti ini sobat. Kita akan membuat potongan yang lainnya ya sobat. Kita lakukan pemotongan dengan cara yang sama ya. Sekarang kita akan mulai melakukan perakitan ya. Dari beberapa potongan papan ini nanti kita akan susun seperti ini sobat. Saya menggunakan bantuan klem seperti ini ya, agar bisa siku 90 derajat. Ini saya hanya mencoba saja ya dengan menggunakan klem seperti ini dan hasilnya bisa siku ya. Kita akan berikan lem ya agar papannya bisa menempel dengan kuat. Kita berikan lem di bagian sisi. Kemudian kita akan berikan klem juga ya di bagian atas seperti ini. Kita kunci agar papannya bisa tersambung dengan kuat ya. Nantinya kita akan melakukan pengeboran. Kemudian kita akan masukkan skrup agar lebih kuat ya. Dengan menggunakan klem seperti ini, diharapkan hasilnya bisa bagus ya. Ini hasil sambungannya sudah siku ya, sobat. Sekarang kita akan berikan lem pada potongan papan yang lainnya ya. Kita berikan lem di bagian sisi, kita tempatkan di klem seperti ini, kita kunci. Kemudian nanti kita akan bor dulu ya. Lalu kita akan skrup, caranya sama seperti tadi ya.
setelah kita melakukan penyambungan dua papan. Sekarang kita akan melakukan penyambungan kembali papan-papan seperti ini. Kita lakukan pengeboran dan juga penyekrupan ya, sobat. Kita perlu untuk mengebor atau melubangi papannya terlebih dahulu ya, agar pada saat penyekrupan nanti papannya tidak pecah ya. Jadi kita lubangi dulu, kemudian kita masukkan sekrupnya. Kita perlu hati-hati ya ketika melakukan pengeboran seperti ini. Kita pastikan mata bornya sudah menembus kedua papan ya. Lalu kita lakukan penyekrupan. Tahap berikutnya kita akan tempatkan potongan papan untuk bagian bawah kotak amal ini ya. Kita berikan lem, lalu kita bor, lalu kita skrup ya, seperti tadi. Kita bor dan kita skrup ya, 4 titik di setiap sudut dari papan ini ya. Kita skrup sampai benar-benar kuat ya, sobat. Tahap berikutnya, kita akan membuat sebuah lubang ya, lubang memanjang sebagai tempat untuk menaruh nanti uangnya atau koinnya bisa masuk melalui lubang ini ya. Nantinya ini akan ditempatkan di bagian atas ya dari kotak amal. Cara melubanginya, saya menggunakan mata bor ya. Kita bor di sepanjang garis seperti ini. Pastikan mata bor yang kita gunakan tidak terlalu kecil ya, sehingga nanti uang atau koinnya bisa masuk dengan mudah. Agar lubangnya bisa lebih rapih, sebenarnya sobat bisa menggunakan seperti mesin oskilasi ya, atau bisa juga dengan menggunakan mesin jigsaw yang sebelumnya telah dilubangi di setiap ujungnya agar mata jigsawnya bisa masuk ya. Namun saya menggunakan cara seperti ini ya, yang saya pikir ini lebih mudah dan hasilnya juga cukup lumayan ya. Berikutnya kita tempatkan potongan papan tadi yang sudah kita lubangi di bagian atas. Kita akan menggunakan dua buah engsel kecil seperti ini. Kita akan tempatkan di sini. Kita tandai dulu ya titik yang nanti kita akan bor. Kita akan memasang engsel dengan cara kita skrup ya, sobat. Kita akan skrup ya engsel ini secara silang agar lebih memudahkan untuk pemasangannya. Kita pasang juga ya satu engsel lagi di bagian ini. Kita posisikan seperti ini saja sehingga pengeborannya bisa lebih mudah. Kita bor lalu kita skrup ya, sobat. Berikutnya kita akan pasang bagian handle ya di bagian atas. Cara pasangnya kita bor lalu kita skrup ya. Dengan menggunakan handle ini sehingga kita mau bawa kemana-mana lebih mudah ya. Kotak amal ini tidak terlalu sulit pemasangannya. Kita skrup di setiap titiknya ya. Kita coba ya bagian atas ini kita buka tutup. Ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Engselnya juga sudah oke. Sekarang kita akan pasang ya bagian untuk pengunci seperti ini, sobat. Kita pasang dulu ya. Kita bor lalu kita skrup. Dengan memasang plat seperti ini, nanti kita bisa tempatkan gembok ya, agar kotak amal ini bisa lebih aman ya, sobat. Cara pemasangannya cukup mudah ya, sobat. Kita tempatkan pengunci atau plat ini pada posisinya, kita paskan lubangnya, lalu kita akan skrup ya, sobat. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Ini sudah pas ya, lubangnya sudah bisa masuk.
Sekarang kita akan coba tes, kita pasang ya gemboknya di plat tadi. Nah, ini sudah bisa masuk ya sobat. Seperti ini hasilnya. Kotak amal kecil dengan desain sederhana saja, menggunakan papan kayu jati Belanda ya. Kalau mau lebih bagus lagi memang bisa kita finishing ya, dengan kita cat atau kita kasih pelitur seperti itu. Tapi tanpa di finishing, saya pikir kayu jati Belanda ini sudah cukup bagus ya. Karena tadi kita sudah amplas sehingga permukaannya sudah halus. Kira-kira seperti ini sobat, proyek kita membuat kotak amal sederhana. Terima kasih kepada sobat-sobat sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like bila sobat suka dengan video ini, komen bila ada masukan atau tanggapan, dan bagikan video ini apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan ikon notifikasinya sehingga sobat-sobat bisa mendapatkan update video dari Hijrahku Kreasiku. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.